Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini ialah 7 hal yang menghancurkan. 7 hal yang menghancurkan. Untuk membahas masalah ini, kita berpedoman kepada hadis Nabi SAW berikut ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi nahana 'anil mubiqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات ويا أيها المستمعون الكرام رحمكم الله. Kaum muslimin, hadirin hadirat, ibu bapa, saudara-saudari sedang pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, yang dapat nangkap siaran ini dalam kajian halqah ma'rif di Masjid Raya Baitul Rahman yang dipancarkan melalui radio Baitul Rahman maupun LPPRRI Banda Aceh serta radio lainnya yang turut merelay LPPRRI Banda Aceh. Marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan kurnia-Nya. Terutama kita telah menerima nikmat iman dan Islam, dan dengan nikmat itu kita akan membawa hidup selamat dunia dan akhirat. Seterusnya, marilah kita bertaslim dan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan diutusnya beliau menjadi Rasul, mendatangkan manfaat dan rahmat untuk seluruh alam. Dalam pertemuan kita yang ke-866 di malam hari ini, Kamis 7 Zulkaidah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 16 Mei 2024 Miladiah. Kita sudah berada di minggu ke-53 hitungan tahun 1445 Hijriah atau minggu ke-29 hitungan tahun 2024 Miladiah. Hari yang kita jelang
Hari merupakan hari ke-292. Malam ini masuk ke 93 hitungan 1445 Hijriah atau hari ke-137 hitungan tahun Miladiah. Yang menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini ialah 7 hal yang menghancurkan. 7 hal yang menghancurkan. Untuk membahas masalah ini, kita berpedoman kepada hadis Nabi SAW berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibu sab'al mubiqati. Qalu ya Rasulullah, ama hunna? Qala asyirku billah, was-sihru, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, wa aklar riba, wa akla ma'alil yatim, wa tawalli yawmaz zahfi, wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jauhilah dari 7 perkara yang menghancurkan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang 7 perkara itu? Beliau menjawab, pertama, menserikatkan Allah. Kedua, mengamalkan sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya. Keempat, makan riba. Kelima, makan harta anak yatim. Keenam, berpaling pada hari berperang atau lari dari badan pertempuran. Ketujuh, menuduh berbuat zina wanita-wanita yang muhsanat dan lalai atau terhindar dari kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu saja menuntun dan mengajari para sahabat supaya mereka benar-benar memahami perintah-perintah agama, mana-mana yang benar-benar harus dijauhi, karena perbuatan ini termasuk dosa besar. Demikian juga mana-mana yang patut ditinggalkan, karena sesuatu bisa mencelakakan. Demikian pula Nabi menyebutkan dalam hadisnya, jauhilah dari 7 perbuatan yang menghancurkan. Para sahabat ingin mengetahui ke-7 hal yang menghancurkan itu atau mencelakakan diri itu, atau hal yang namanya membuat rusak diri sendiri atau diri orang lain. Para sahabat serentak bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, mana dan apa hal-hal yang
7 perkara yang dapat menghancurkan itu. Nabi SAW menjelaskan kepada mereka secara terperinci ke-7 macam yang menghancurkan itu sebagai berikut. Pertama, memperserikatkan Allah. Asyirku billah, artinya bersama Allah terdapat Tuhan-Tuhan yang lain bersama Tuhan Allah. Di zaman jahiliyah, di tanah atau di jazirah Arab, terdapat banyak Tuhan yang mereka sembah, seperti patung-patung yang mereka buat sendiri. Kemudian mereka menyembah patung-patung itu. Patung-patung itu seperti Lata, Uzza, Manata. Patung-patung itu tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat pula memberikan mudarat kepada seseorang. Tapi itulah yang menjadi sembahan mereka. Nabi mengajarkan mereka untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kuasaannya menciptakan alam ini serta seluruh makhluknya. Jika ada Tuhan lain selain Allah, maka pada saat itu seseorang sudah mensyarikatkan Allah dan sudah percaya sesuatu yang lain menjadi Tuhan yang disembah. Bapak Ibu sekalian, sedang jemaah yang dirahmati Allah, begitu larangan Allah untuk mensyarikatkannya itu terdapat dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Luqman surat 21 ayat 13. Janganlah kamu mensyarikatkan Allah. Sesungguhnya mensyarikatkan Allah itu sungguh suatu penganiayaan yang besar. Ini yang pertama. Yang kedua, sihir. Sihir adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa yang dikerjakan dengan bantuan jin dan syaitan, baik dalam berbentuk jampi-jampi dan yang selainnya. Sehingga sihir itu bisa mendatangkan penganiayaan pihak untuk pihak lain, seperti mereka membuat seseorang menjadi celaka. Memang di masa Nabi Musa, sihir yang mereka lakukan seperti mereka melempas tali menjadi ular, sehingga yang terjadi itu di kelompok-kelompok Firaun yang mereka berbuat sihir.
Jika kemampuan luar biasa itu terdapat pada Nabi, pada Rasul, itu sudah namanya mukjizat. Seperti tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Ular mana yang dapat memakan ular-ular yang ada yang disihirkan oleh kalangan Firaun, sehingga sihir ular-ular mereka termakan oleh tongkat Nabi Musa. Sihir juga sampai sekarang masih ada, tapi lebih banyak maksud sihir itu untuk membawa rusak orang lain, untuk memberi keuntungan untuk diri sendiri, membuat orang lain binasa, membuat orang lain celaka, dan menguntungkan untuk dia. Begitulah kedudukan sihir pada masa dahulu dan sampai masa sekarang. Itu nomor 2-nya. Nomor 3-nya, dilarang membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya tanpa ada sebab untuk membunuhnya. Biasanya kalau ada orang yang bersalah, lakukan pelanggaran seperti perzinaan, kemudian dia dirajam atas keputusan pengadilan, itu boleh. Tapi selain ada hal yang seperti itu, sebuah jiwa tidak boleh diganggu gugat. Jiwa itu harus dilindungi dan dipelihara, sehingga orang yang tidak memelihara jiwa orang lain, dia itu bisa dituntut oleh pengadilan dan dia bisa dibunuh. Seperti dalam hukum pidana Islam yang namanya qisas, membunuh orang lain maka dia boleh diqisas. Itu merupakan dosa besar yang seharusnya dijauhi, tidak boleh dikerjakan. Kalau kita melihat tujuan agama mengajarkan memelihara serta melindungi jiwa orang lain, sehingga semua Muslim itu sama-sama saling menjaga jiwa mereka. Tidak ada yang satu membunuh yang lain atau membuat rusak jiwa orang lain. Ini yang ketiganya. Yang keempat, aklur riba, makan riba. Riba ini biasanya mudah terjadi itu pada urusan-urusan perdagangan, urusan-urusan transaksi hutang, urusan-urusan rekening di bank. Riba adalah membayar hutang atau bunga atau pinjaman yang lebih dari yang dihutangkan atau yang dipinjamkan. Bayar lebih, sehingga bahasa kasarnya itu disebut juga dengan bayaran tambahan atau rente. Dalam perbuatan riba, si yang berhutang itu biasanya mengembalikan lebih banyak daripada yang hutang yang dihutangkan. Dalam riba ini banyak pihak teraniaya dengan beban-beban tambahan yang harus dibayar, sehingga harus ada satu saat mungkin tak sanggup dia membayar lebih-lebih itu, maka harta yang disita
hartanya dia ambil, hartanya dimiliki oleh pihak lain. Akibat daripada riba ini, banyak orang yang kehilangan harta. Banyak orang yang hartanya terhabiskan dengan bunga-bunga yang harus mereka bayar kepada rentenir. Oleh sebab itu Allah melarang perbuatan riba dan menghalalkan jual beli. Kalau jual beli ada laba dari hasil jual beli. Tapi kalau riba itu beban-beban yang dibebankan kepada si yang berhutang, sehingga sangat merugikan pihak tertentu. Sehingga Allah menyampaikan tegas, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena bagaimanapun riba itu sesuatu yang dapat merusakkan. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 272. Memang pekerjaan riba-ribawi ini seringkali dilakukan oleh rentenir atau melalui bank tertentu dengan membebankan bunga-bunga tertentu kepada orang yang menerima pinjaman atau debitur. Jelas pada riba ada pihak yang diuntungkan, tapi banyak pihak yang dirugikan akibat perjanjian dengan bentuk riba. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, kelima, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak-anak yang berada di bawah asuhan walinya atau seseorang yang diberi hak mengampu untuk anak tertentu. Lazimnya kalau dalam agama ada wali dari anak yatim itu, pamannya dan sebagainya. Paman itu mengambil alih mengelola harta-harta warisan dari anak yatim itu karena dia belum mampu mengelola, memperdayakan harta yang dia miliki karena umurnya masih kecil. Sebenarnya wali-wali itu kalau dia bekerja dengan baik, mengawal harta anak-anak yatim, hartanya dikelola. Kalau ada harta itu bentuk toko, kedai, perusahaan dan sebagainya, dia mengelola, membantunya, tapi tanpa mengambil harta anak yatim itu. Kalau dia kaya, tidak boleh mengambil sedikit pun. Akan tetapi kalau si wali itu miskin, dia boleh memakan ala kadarnya. Tidak boleh harta itu dimakan seenaknya dengan foya-foya, berbuat israf terhadap harta anak yatim. Sehingga anak yatim itu ketika dia besar bisa terlunta-lunta hidupnya. Padahal harta yang ditinggalkan oleh ayahnya itu banyak. Tapi karena yang mengelola harta itu tidak jujur, maka harta-harta anak yatim itu seolah-olah habis sendiri. Padahal yang menghabiskan adalah orang-orang yang menjaga dan mengelola harta-harta anak yatim. Oleh karenanya diingatkan kepada orang-orang yang mengelola harta anak yatim
supaya harta itu bisa diurus dengan sebaik-baiknya. Jangan ada wali-wali itu memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan dia pribadi, tetapi haruslah dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak yatim itu, seperti untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pembelajaran dan sebagainya yang menguntungkan anak yatim itu selama dia masih belum besar. Adapun setelah dia dewasa, maka segala harta anak yatim itu harus dikembalikan kepadanya. Tidak boleh diambil semena-mena, tapi harus dikembalikan semuanya. Harus diminta izin kalau dia sudah makan ala kadarnya, kalau dia miskin. Jadi pengelola harta anak yatim sebenarnya di satu pihak memiliki tanggungjawab yang besar. Kalau dia memang betul-betul mau mengelola harta anak yatim itu secara sempurna, dia bisa mengurusnya dengan baik sehingga tidak ada harta anak yatim itu yang tercecer atau yang hilang atau yang tidak jelas kedudukannya. Semuanya diberikan untuk kepentingan anak yatim itu. Dan kalau dia mempunyai mama, harta warisan anak yatim itu juga diawasi oleh mamanya supaya tidak hilang begitu saja. Seterusnya nomor 6. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, berpaling pada hari peperangan, artinya ada orang yang meninggalkan lapangan peperangan atau medan perang. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya prajurit-prajurit yang dikerahkan di medan perang adalah mereka yang benar-benar sudah terlatih, sudah kuat pendiriannya untuk berperang. Mereka tidak takut mati, harus menuruti perintah atasan untuk berjuang. Bagaimana perintahnya? Maju, maju. Kalau suatu saat harus mundur dengan teratur, mundur. Tidak boleh mundur tanpa ada perintah atasan. Maju pun melalui perintah atasan. Artinya orang-orang yang berperang sebagai tentera-tentera, mujahid-mujahid itu, mereka orang yang benar-benar terlatih, paham peperangan, mengerti akan kondisi perang, tujuan perang, untuk apa berperang itu mereka yang namanya tentera-tentera itu adalah tentera-tentera yang terlatih, bukan tentera bayaran. Mereka berjuang betul-betul karena meningkatkan atau meninggikan kalimah Allah dan memelihara kalimah Allah itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, kalau ada orang yang lari dari badan perang, maka itu dikutuk, bukan sebuah tindakan yang baik, bahkan bisa membuat hal yang negatif, karena bisa menurunkan semangat orang yang berperang. Kalau ini sedang berperang, lalu ada yang mundur, semangat prajurit-prajurit yang sedang berperang bisa menurun semangatnya akibat daripada tindakan mundur. Ketika bukan mundur karena diperintahkan harus mundur, tapi mundur karena lari daripada medan perang. Jadi dalam agama, kalau namanya tentera-tentera yang berjuang itu tidak boleh seenaknya, berbuat seenaknya, tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh pimpinannya. Pimpinannya itu sudah tahu strategi perang,
di mana mereka ditempatkan senjata-senjata yang dipakai, kemampuan mereka, amunisi yang ada pada setiap kelompok dan pasukan itu dia faham. Oleh karenanya tidak boleh ada yang cuba-cuba lari dari medan perang. Itu membuat semangat teman-teman lain jadi jatuh, sehingga bisa undur dalam perang itu. Orang-orang Islam yang berperang, mereka yang benar-benar berperang, kalau jumlah mereka sedikit, Allah membantu dengan tentera-tenteranya. Allah kirim tentera-tenteranya yang banyak dari malaikat, sehingga kalau dilihat oleh musuh, Masya Allah, banyaknya lawan yang mereka akan lawan, sehingga musuh itu biasa kucil kecil karena melihat tentera Islam itu begitu banyak, padahal jumlah mereka sedikit. Tapi Allah menurunkan malaikat menjadi tentera yang membuat pandangan mereka kecut melihat banyaknya lawan-lawan mereka dari kalangan orang Islam. Bapak Ibu sekalian, ini taktik dalam berperang dalam Islam jatuh demikian rupa, sehingga bagaimana kondisi seorang jenderal yang mampu mengatur strategi untuk melawan musuh. Umpamanya Nabi mengingatkan dalam sebuah peperangan, kalian harus berada di atas bukit itu, kalian harus berada di pergunungan itu, sehingga ketika mereka melanggar apa yang namanya perintah Nabi, strategi Nabi, itu hampir-hampir mencelakakan orang-orang Islam. Oleh karenanya seseorang itu tidak boleh lari dari medan perang. Kalau dia mau berperang, mesti sudah siap fisiknya. Dan tentera Islam, mereka berjuang karena Allah, hidup, menang atau syahid. Itu yang mereka ingin capai. Begitulah peperangan itu, mereka berjuang mati-matian untuk menegakkan kalimah Allah, bukan karena siapa-siapa. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah terlarang seseorang itu menuduh wanita-wanita yang baik untuk melakukan perzinaan. Wanita-wanita yang baik, muhsanat, al-ghafilat, yang mereka tidak lalai, mereka lalai beribadat, tidak lalai dengan melakukan maksiat. Itu tidak boleh mereka itu dituduh berbuat maksiat. Ya, sebab ada di antara wanita-wanita yang mereka adalah orang bersih, yang tetap taat kepada Allah, tidak terpeleset dalam menjalani hidupnya, dan selalu taat kepada Allah. Kalau itu ada tuduhan-tuduhan yang bukan kepada mereka, itu dianggap suatu penyimpangan yang salah, suatu dosa besar yang menuduh orang yang tidak ada buktinya. Oleh karenanya dalam agama, jangan mudah-mudah menuduh seseorang, jangan mudah-mudah membuat seseorang terhina akibat tuduhan kita. Sebab menuduh hal yang seperti itu bisa merendahkan derajat orang tertentu. Sedangkan dalam agama kita harus saling menjaga kedudukan pihak lain. Tak boleh merendahkan
prestasi seseorang, kedudukan seseorang. Itu adalah bahagian daripada apa yang namanya karakter agama, etika agama yang diajarkan Nabi kepada kita, supaya kita ini tidak berbuat yang demikian, sebab yang demikian itu akan merendahkan derajat sekelompok orang akibat tuduhan kita tadi, yang akhirnya bisa membuat orang terhina, hilang prestasinya dan sebagainya. Itu hal yang demikian sangat tidak dianjurkan dalam agama untuk dilakukannya, akan tetapi haruslah dijauhkan sejauh-jauhnya. Begitu ajaran daripada Nabi SAW, sehingga kita harus memelihara prestisi orang, kedudukan orang, supaya seseorang itu tetap tinggi kedudukannya, tetap terjaga martabatnya, tidak boleh dilecehkannya dan tidak boleh diapa-apakannya, sehingga derajat orang itu tetap terlindungi dan terpelihara di sisi Allah dan di sisi di antara manusia. Mungkin malam ini sampai di sini saja. Saya minta diperbanyak maaf karena kondisi kesehatan saya batuk-batuk. Mudah-mudahan di kali lain kajian-kajian kita bisa dipertangguh lagi, bisa dipermudah lagi oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Amaltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا.